dan saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian buat Tuhan. Lagu Do Re Mi, tahu nggak ya? Tahu dong Kak, itu udah lagu lama ya Kak. Oh iya, keren ya, semangat. Semangat ya. Ayo tunjukkan semangatnya. Sambil goyang boleh kan Kak? Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatku yang setia, lama menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatku yang setia, lama menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Oh 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 oh, do re mi fa sol la si do, sol do. Itu udah pemanasan ya Kak. Iya dong, udah. Sebelum kita masuk ke ibadah kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Ayo Inang bawa doa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami Bapa datang lagi kepadamu, mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kau berikan kami kesehatan. Sekarang kami mau beribadah Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Walaupun kami berjauhan Tuhan bersama anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesuslah yang menyatukan kami dengan kasih Tuhan. Tuhan, kami mohon hadirat Tuhan menolong kami sebagai guru sekolah minggu biar bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kami, terlebih-lebih buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kembali kita bernyanyi. Kita harus penuh semangat. Bangkit berdiri, kita bernyanyi I love you Jesus. Untuk hukum Tauratnya ya. luar biasa.
Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, terima kasih. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Sekarang ngapain lagi kita, Kak? Kita mau nyanyi lagu KASIH. Apa sih, Kak, kepanjangannya KASIH, Kak? KASIH itu apa ya adik-adik? Apa, yuk? Ayo. Kasih, Kak. Iya benar, kasih. Kita Kasih mau siapa nyanyi. ya, Kak? Kasih siapa, Kak? Kasih seragam kayak. Oh, enggak dong, Kak. Oh bukan. Kasih Tuhan, J. Tuhan Yesus. Iya, kita baru nyanyi dengan penuh semangat ya anak-anak ya. Udah tahu kan, Kak, mereka ya semuanya caranya gimana lagunya ya? Caranya gimana, yuk? Ingat dengan khawatir juga mau enggak ya? Senang gak lagu ini? Senang banget, Bang. Oh, Inang juga senang deh sambil olahraga kita jadinya ya. Yuk, semuanya harus hati yang gembira memuji siapa, Kak? Memuji Tuhan Inang. Tuhannya harus jelas dong. Memuji Apa? Tuhan Allah. Tuhan Tuhan Yesus. Ya, karena kalau Tuhan itu banyak loh, Kak. Oh, Yesus itu hanya satu. Ya. Sekarang kita ngapain lagi ya, Kawati? Iya. Kita mau mendengarkan ayat bulanan. Ya, pasti anak-anak udah pada hafal. Ayo Inang kita. Sekarang kita masuk lagi ayat bulanan ya, Kak. Oke, habis tadi ayat hafalan, sekarang kita masuk. Tadi habis apa? Bukan ayat hafalannya. Habis titah kelima. Sekarang kita baca ayat hafalan. Nah, seperti biasa kita dengerin dulu teman kita ya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oke, terima kasih untuk teman kita yang sudah baca ayat hafalan buat kita. Ini ayat hafalan kita ketiga ya, karena kita sudah minggu ketiga. Jadi seharusnya sudah pada hafal nih. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat
dengan tema tanggung jawab manusia dalam merespon janji Allah. Nanti kitabnya dikasih tahu sama Inang Elizabeth, disiapin ya Alkitabnya. Nah, yang kedua, kita masih ibadah online kayak sekarang. Jadi nonton rekaman. Jangan lupa ibadah setiap hari Minggu. Kan anak Tuhan apa sih ciri-ciri anak Tuhan? Senang beribadah, Nak. Senang beribadah, baca Alkitab, menyanyi, berdoa. Jangan dilupakan. Mentang-mentang gak ke gereja terus lupa. Jangan ya, kita harus tetap jadi anak sekolah minggu yang baik. Dan yang ketiga, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, biar kita tetap sehat, biar kita bisa kumpul lagi nanti kalau sudah bisa ibadah di gereja. Oke? Dadah. Dadah, makasih kakak. Yuk, kita sebentar lagi mau dengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ngapain dulu? Kita mau bernyanyi dulu, nah. Bernyanyi dulu ya. Oke, dibuka dulu Alkitabnya. Dibuka dulu, ayo anak-anak semuanya yang belum mempersiapkan Alkitab, dibawa dulu Alkitabnya ya, diambil. Ya, oke, kita nyanyi ya Kak Wati. Ayo kita bernyanyi, siapkan hati Tuhan dengan sikap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Semua kita berdoa. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam adik-adik semua, saat ini cerita firman Tuhan kita dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Sebelumnya kita memohon penyertaan Tuhan Roh Kudus dulu ya, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang cerah ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu melalui cerita firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus, bekerjalah Engkau mengurapi hamba khususnya Tuhan untuk boleh menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati semua anak-anak sekolah minggu supaya dengan senang hati mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan ampuni kami terlebih dahulu Tuhan atas segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inang baca lebih dulu ya di
Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Semua harus sudah baca, sudah membuka Alkitabnya ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjianku kepada yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian dari nas Alkitabnya. Nah, adik-adik, di sini Inang ada mempersiapkan gambar-gambar untuk membuat anak-anak lebih tertarik terhadap firman Tuhan ini. Karena di firman Tuhan ini menceritakan, tadi kalau tema kita apa? Yaitu tanggung jawab manusia di dalam merespon janji Allah. Nah, jadi ini nas kita ini adalah cerita dari setelah air bah surut, di mana Allah memberikan perjanjiannya kepada Nuh dan keturunannya. Nah, pada saat itu manusia sudah sedemikian jahat dan segala ciptaannya rusak, sehingga Allah menjadi marah dan ia seakan menyesal terhadap manusia. Tetapi ada seorang yang baik, yang hidupnya benar dan tidak bercelah, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Namanya Nuh. Oke, jadi Nuh dipilih Tuhan untuk membuat bahtera. Nah, ini ya adik-adik ya. Nah, oke. Nah, Tuhan memilih Nuh untuk membuat bahtera. Jadi, bahtera itu dibangun sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Baik itu tingginya, panjangnya sekian hasta, semua ditaati oleh Nuh dan dibangun bersama-sama dengan keluarganya, anak-anaknya. Kapal besar itu, tahu nggak adik-adik terbuat dari apa? Ini semua kayu-kayunya dari kayu cemara. Di dalamnya banyak kamar bertingkat-tingkat. Tuhan menyuruh itu dan si Nuh turut atas semua yang diperintahkan. Seluruh bagian kapal bahkan ditutup dengan ter. Tahu kan, ter itu yang dibuat untuk aspal. Bagaimana supaya kapal itu nanti kuat. Nah, seperti itulah perintah yang diberikan Allah kepada Nuh. Oke, ini ya. Nah, kemudian karena Allah melihat manusia pada saat itu sudah begitu jahat dan begitu banyak berbuat dosa. Nah, ini ada, Inang siapkan juga ada foto atau gambar. Oke, nah di sini nih hampir selesai pembangunan bahtera dan orang-orang banyak mencemooh Nuh. Dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nuh. Nah, bahkan menganggap Nuh seperti orang gila karena membangun di atas daratan bahtera. Nah, tetapi Nuh bilang, bertobatlah katanya gitu, dan lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi tetap aja orang-orang itu tidak peduli, bahkan acuh tak acuh. Sampai nih
udah mau hampir selesai nih, udah selesai bangunan dari Bahtera itu. Bahkan ini ada binatang-binatang. Binatang-binatang aja berpasang-pasangan masuk. Dia taat, disuruh sama Nuh. Mengapa? Ternyata binatang-binatang itu mereka itu punya insting. Nah, mereka aja merasakan bahwa di atas langit sana mereka sudah merasakan ada guru di mana hujan akan turun deras. Jadi mereka mencari perlindungan. Nah, ini masuk. Sementara orang-orang yang tidak peduli. Nah, ini ya fotonya ya adik-adik ya. Lihat deh. Nah, orang-orang yang banyak itu tidak peduli dengan ucapan Nuh. Padahal Nuh sudah diperintahkan Tuhan supaya bertobat dan akhirnya Nuh membuat bahtera. Oke ya. Nah, kemudian ini yang paling besar nih. Yang paling gede lagi fotonya. Kelihatan kan? Nih bahtera Nuh. Pasti adik-adik semua sering membaca tentang air bah. Nah, inilah bahtera Nuh yang udah jadi. Oke. Nah, sudah jadi, semuanya sudah masuk. Orang-orang yang diperintahkan Tuhan semua masuk. Bahkan makhluk hidup yang Tuhan perintahkan juga sudah diangkut ke dalam. Bahkan juga semua makanan-makanan yang untuk perbekalan mereka juga sudah dimasukkan ke dalam. Akhirnya pintu kapal pun ditutup oleh Tuhan. Oke, kelihatan ya adik-adik ya? Nih ya. Oke, nah sesudah itu, nah ini dia. Ini pasti adik-adik senang nih lihat fotonya, gambar ini. Lihat ya, kelihatan ya. Nah, di sini nih yang masuk ke dalam bahtera itu ada kelinci, ada panda, ada beruang, bahkan ada ular. Ada ular. Ini apa? Kuda Nil. Nah, ini ada gajah. Bahkan ada singa betina, singa jantan nih. Ada zebra, ada jerapah. Ada burung-burung, burung hantu juga masuk. Ada tupai, nih. Ada burung gagak. Nah, bahkan semua binatang-binatang yang lain yang tidak dapat Inang sebutkan, yang disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk dimasukkan ke dalam bahtera itu. Nih ya, kelihatan ya adik-adik ya, keren ya. Nah, oke. Selanjutnya turunlah hujan. Mulailah turun hujan seperti yang sudah dikatakan Tuhan akan turun hujan selama 40 hari, 40 malam. Nih, kelihatan ya. Hari sudah mulai gelap. Hujan pun turun sangat deras selama 40 hari, 40 malam. Oke. Badai itu begitu dahsyat dan dunia menjadi gelap. Bisa bayangkan kan adik-adik, kita hujan aja 2 atau 3 hari, bahkan di tahun baru kemarin kita kebanjiran aja kita udah takut. Nah, ini selama 40 hari dunia gelap. Nah, serem kan kalau membayangkan itu. Nah, itulah akibat kalau tidak taat sama Tuhan, jadi ketinggalan dia. Nah, ini oke, udah kelihatan ya, bisa bayangkan. Nah, selanjutnya setelah 40 hari 40 malam tadi hujan itu, nah ini dia. Air pun semakin menggenangi permukaan, menggenangi bukit-bukit, bahkan gunung-gunung yang tinggi pun tergenangi oleh air yang deras tadi. Oke, nih terjadilah air bah. Nah, ini adik-adik ini lihat nih, orang-orang yang mencemooh Nuh tadi, yang menganggap Nuh gila itu, nah mereka ini dia pada tenggelam. Bayangin adik-adik, mereka minta tolong-tolong lagi mau masuk ke bahtera Nuh sudah tidak bisa. Nah, mereka kagak ada lagi yang menolong. Bayangin aja nih, mau yang pintar berenang sekalipun udah nggak sanggup. Bayangin aja 40 hari 40 malam hujan. Akhirnya mereka binasa, mati binasa. Oke ya, kelihatan ya adik-adik ya. Nah, kemudian tahu nggak berapa lama itu air bah sampai surut? Nah, kalau nggak tahu nanti bisa lihat itu ya, bisa baca-baca referensinya. Kalau Inang baca, air bah itu bisa surut sampai 150 hari mereka menunggu. Nih, nah akhirnya kapal itu goyang sana goyang sini sampai kandas dia di atas puncak gunung Ararat. Tahu ya puncak gunung Ararat namanya. Di situ pertama sekali kandas bahtera Nuh tersebut, di mana air mulai surut.
di mana Nuh dan semua makhluk hidup keluar. Dan Tuhan juga berseru katanya, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, nih ya, keluar mereka. Nih puncak Gunung Ararat nih ya. Nih puncak Gunung Ararat nih. Baterainya kandas di sini dan Tuhan berseru, keluarlah dari kapal itu semua makhluk hidup, semua binatang yang ada keluar. Mereka keluar nih ya, ini puncak Gunung Ararat. Mereka turun. Nah, setelah melihat semuanya kering, sudah surut semua air bahnya, Nabi Nuh dan keluarganya melakukan korban syukuran, mesbah atau korban bakaran. Zaman dulu korban bakaran disembelihlah itu domba yang paling bagus, domba yang paling gemuk. Oke, mereka sembelih, dibakar, dan asapnya akan naik ke surga. Nah, pada saat itu kalau asapnya lurus naik ke surga, berarti permohonan atau persembahannya diterima Tuhan. Nah, begitu Tuhan melihat Nuh, begitu taatnya Nuh dan bahkan memberikan korban syukuran atas keselamatan yang diberikan, maka Tuhan pun senang. Nah, Tuhan senang dan Ia berfirman tidak akan membuat air bah lagi di bumi ini dengan adanya pelangi. Nih, kelihatan pelanginya ya. Nah, ini yang lebih itu lagi ya. Nah, ini lebih kelihatan lagi nih pelanginya. Oke, kelihatan ya. Nah, cantik ya pelanginya. Mejiku hibiniu ya, merah, kuning, hijau, jingga, orange. Nah, pasti adik-adik tahu deh itu. Allah menandai perjanjiannya dengan pelangi. Kayaknya ada deh nama anak Inang, anak sekolah minggu Inang yang namanya Pelangi. Semoga nonton ya, Pelangi pasti nonton ya. Nih Pelangi, cantik ya. Pelangi itu berarti tanda perjanjian Allah kepada Nuh dan keturunannya bahwa tidak akan mendatangkan air bah lagi ke bumi ini. Oke. Nah, apa tadi tema kita? Yaitu tanggung jawab manusia dalam merespon janji Allah. Allah berjanji tidak mendatangkan lagi air bah katanya. Tapi itu harus kita respon supaya janji Allah itu dapat digenapi dalam hidup kita. Bagaimana cara meresponnya? Nah, satu, ini mau kasih tahu ya. Kalau kita ingin berkat kepintaran, pasti semua adik-adik pingin pintar ya. Pingin pintar, pingin cerdas, tapi harus direspon dengan rajin belajar. Oke, tidak malas-malasan, tidak main HP mulu. Ya Kak Wati ya. Nah, jangan main HP mulu, walaupun stay at home atau belajar learning home, katanya gitu, belajar di rumah. Nah, kita harus rajin belajar, senang membaca Alkitab, senang berdoa. Nah, itu respon yang baik supaya janji Tuhan tadi digenapi di dalam hidup kita. Apalagi contohnya selain tadi berkat kepintaran, kecerdasan, janji akan misalnya diberikan rezeki, ya rezeki makanan, maka orang tua harus rajin belajar, harus rajin bekerja juga. Makanya papa mama kita itu kan bekerja, pagi-pagi udah pergi kerja. Nah, supaya diberkati Tuhan dan diberikan makanan yang secukupnya bagi kita. Apalagi supaya tidak terjadi banjir, bagaimana? Seperti yang dipelajari juga di sekolah-sekolah, ya kan? Jangan menebang pohon sembarangan, dan jika sudah ditebang maka ditanam kembali atau reboisasi ya katanya, penanaman pohon kembali. Nah, seperti itulah respon kita, dan banyak lagi respon yang baik yang boleh kita lakukan untuk menggenapi janji Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, apa tujuan perjanjian yang dibuat Allah tersebut? Tentu karena Allah sangat mengasihi manusia dan juga mengasihi ciptaannya. Terlebih-lebih kasihnya itu dia genapi di dalam Yesus Kristus ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus, agar setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang paling agung, yang paling mulia janji Allah dalam hidup kita, selain berkat-berkat yang tadi sudah Inang sebutkan. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus kita supaya kita beroleh keselamatan dan juga beroleh berkat-berkat yang sudah Dia janjikan. Allah itu kalau sudah berjanji pasti ditepati loh. Tidak ada yang tidak ditepati. Asal kita tadi satu, meresponi dengan baik janji Allah kita itu. Demikian ya adik-adik ya,
Inang sudah menceritakan sebagian dari firman Tuhan. Semoga adik-adik senang mendengarnya dan mau melakukannya. Oke. Shalom, terima kasih. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita naikkan doa kita. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik, di mana Bapa pada minggu ini hamba sudah boleh menceritakan sebagian firman-Mu untuk anak-anak-Mu sekolah minggu. Biarlah itu Bapa boleh menyenangkan hati anak-anak sekolah minggu dan mau melakukannya, mau meresponi firman Tuhan Allah itu dalam hidup mereka sehari-hari, supaya kami semua menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan padamu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, kita mau persembahan ya sayang ya. Inang minta tolong siapkan persembahannya ya. Ayo diminta dulu sama mama papanya, oke? Kita masuk lagu persembahan. Ayo Kak Wati, Kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Ku menghadapkan syukur padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Ku menghadapkan syukur padamu. Kita mau tutup ibadah kita. Semua anak-anak lipat tangan, tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami yang tak henti-hentinya padamu, karena kami merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, di ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah ibadah kami ini, berkati anak-anak sekolah minggu di rumahnya masing-masing, biarlah mereka Engkau mampukan untuk melakukan firman Tuhan. Berkati juga persembahan yang sudah kami berikan ya Bapa, biarlah itu semuanya boleh memperluas kerajaan-Mu ya Bapa melalui gereja-Mu di dunia ini. Ya Bapa di sorga, kami juga Tuhan mohon agar Engkau beri kami terus semangat di dalam melakukan pelayanan ini ya Tuhan Yesus. Kami guru-guru sekolah minggu dari gereja HKBP ini dan semua ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini Bapa, bahkan yang tidak tampil sekalipun Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang tidak sempurna Bapa, dan kami juga menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.